Anasihi Ulwan, tokoh psikologi Islam yang berpengaruh. Anasihi Ulwan adalah seorang psikologi dan akademisi yang dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan psikologi Islam. Ia berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik psikologi dan pendidikan. Anasihi Ulwan lahir pada 1 Januari 1930 di Surabaya, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan di bidang psikologi dan pendidikan, serta memiliki latar belakang yang kuat dalam studi Islam. Ulwan terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran, tetapi ia berusaha mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ulwan mengembangkan konsep psikologi yang berlandaskan pada ajaran Islam, menekankan pentingnya memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, mental, dan spiritual. Ia berargumen bahwa kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari aspek spiritual. Ulwan menekankan bahwa psikologi harus mempertimbangkan aspek spiritual dalam memahami perilaku manusia. Ia percaya bahwa hubungan individu dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan. Dalam pandangannya, lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi perkembangan individu. Ia berargumen bahwa pendidikan yang baik harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral. Ulwan juga menyoroti pentingnya peran keluarga yang dalam membentuk kepribadian anak. Ia percaya bahwa interaksi dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan dapat membantu anak tumbuh dengan baik secara mental dan spiritual. Di antara karya-karya Ulwan, antara lain adalah Psikologi Islam. Dalam karya ini, Ulwan menjelaskan prinsip-prinsip psikologi yang berlandaskan pada ajaran Islam dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik psikologi. Kedua, pendidikan dan pembentukan karakter. Buku ini membahas tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter anak dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam pendidikan. Ulwan juga menulis banyak artikel yang membahas berbagai aspek psikologi dalam Islam dan aplikasinya dalam pendidikan dan konseling. Anasihi Ulwan meninggal pada 23 Maret 2019. Meskipun ia telah berpulang, pemikirannya terus berpengaruh dalam bidang psikologi Islam dan pendidikan. Pemikiran Ulwan telah mempengaruhi banyak praktisi psikologi dan pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik mereka. Konsepnya tentang pentingnya spiritualitas dalam kesehatan mental dan pendidikan masih relevan hingga saat ini. Utsman Najati adalah salah satu tokoh yang terkemuka dalam psikologi Islam. Ia mengembangkan pendekatan psikologi yang bersumber dari pandangan Islam dan Al-Quran, memandang psikologi dari perspektif yang berbeda dengan psikologi Barat. Najati menekankan pentingnya memahami manusia berdasarkan konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran. Ia menggarisbawahi keseimbangan antara akal, hati, dan jiwa. Beberapa prinsip utama dalam psikologi Islam menurut Utsman Najati meliputi yang pertama, konsep jiwa dan diri dalam Islam. Najati menekankan bahwa manusia memiliki 3 komponen penting, yaitu akal, hati atau qalb, dan ruh. Dalam psikologi Islam, pemahaman tentang diri manusia berpusat pada keseimbangan antara unsur fisik dan spiritual ini. Yang kedua, pengaruh keimanan terhadap kesehatan mental. Najati berpendapat bahwa keimanan seseorang berpengaruh besar terhadap kondisi mental dan emosionalnya. Keimanan yang kuat bisa menjadi sumber ketenangan dan kekuatan, sementara kelemahan iman bisa menyebabkan gangguan psikologis. Yang ketiga, motivasi dan niat atau niyah. Dalam pandangan Islam, setiap tindakan manusia dipengaruhi oleh niat. Ia memiliki dampak langsung pada kondisi psikologi seseorang. Menurut Najati, permurnian niat adalah kunci untuk mencapai ketenangan jiwa.
Yang keempat, peran ibadah dan pembentukan. Kepribadian Najati menekankan bahwa ibadah bukan hanya ritual, tetapi juga sarana untuk membentuk kepribadian yang seimbang dan sehat. Ibadah dapat membantu seorang mencapai kebahagiaan batin serta menjaga kesehatan mental. Yang kelima ada psikoterapi. Berdasarkan nilai Islam, dalam terapi psikologis, Najati menekankan penggunaan prinsip-prinsip Islam untuk membantu orang mengatasi gangguan psikologis, seperti melalui zikir, doa, dan pendekatan spiritual yang dapat menenangkan pikiran. Psikologi Islam ala Usman Najati menjadi inspirasi bagi banyak akademis dan praktis dalam mengembangkan metode psikologi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu modern, menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin mendapatkan perawatan mental yang sejalan dengan keyakinan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan Setiawati dari kelas PI 24B dengan NIM 0603524057. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam menurut Malik Babikri Badri. Malik Badri lahir di Rufa Asuda pada tanggal 16 Februari 1932. Pada tahun 1956, ia lulus dari American University of Beirut dan mendapatkan gelar sarjana dan diploma in education. Dan pada tahun 1961, ia lulus dari University of Leicester di Inggris dan mendapatkan gelar PhD. Ia adalah seorang pelopor pertama psikologi Islam dan ia dijuluki sebagai Bapak Psikologi Islam Dunia. Ia dikenal lewat bukunya yang berjudul The Dilemma of Muslim Psychology. Dalam bukunya, ia menyampaikan ketidakselektifan psikologi Muslim. Menurutnya, telah menyebabkan mereka mengikuti pola pikir dan pendekatan kaum Yahudi dan Kristen. Meskipun cara itu berkualitas rendah dan tidak Islami persis yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, orang Islam tanpa berpikir panjang akan mengikutinya, yakni mengambil bulat-bulat psikologi barat modern dan menerapkannya di dunia Islam. Hal demikian penting diketahui bagi psikolog muslim untuk pandai memilah mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Misalnya, umat muslim jelas menolak asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia adalah hewan belaka, tetapi terapi behavioristik yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja diterapkan. Namun, sebagai muslim, alangkah baiknya kalau diikuti juga petunjuk dan tuntunan Islam dalam menangani penderita. Teori Malik Babikir Badri. Pandangannya mengenai Islamisasi psikologi terbagi dalam dua teori, yakni yang pertama dengan cara mengubah orang menjadi muslim yang lebih baik. Yang kedua, dengan cara menjadikan psikologi sebuah ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. Menurutnya, membangun psikologi Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Ia memerlukan kerja kolektif yang serius dan memakan waktu yang lama. Prosesnya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, mengkaji secara intensif karya-karya ilmuwan muslim tentang jiwa manusia. Yang kedua, setelah kajian-kajian semacam itu dilakukan, sedikit demi sedikit membangun psikologi yang berangkat dari kebutuhan dan world view umat muslim. Dan yang terakhir, gagasan teori-teori dan metode-metode baru untuk riset dan terapi sehingga psikologi Islam itu bukan sekedar justifikasi ilmu barat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis.
Hana Jumhana Bastaman lahir di Padaherang pada tanggal 4 November 1939. Hana adalah seorang dosen tetap di Universitas Indonesia untuk Psikologi Kepribadian, Psikodiagnostik, dan Agama Islam. Ia lulus dari Universitas Indonesia S1 sekaligus S2 Fakultas Psikologi. Dalam psikoterapi, beliau mendalami secara khusus logoterapi, yang merupakan sebuah corak terapi yang membantu menemukan dan mengembangkan makna hidup. Ia berperan sebagai trainer SDM atau sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan analisis transaksional, pemahaman dan pengembangan pribadi, dan perilaku asertif. Hana Bastaman adalah salah satu orang yang ikut merumuskan nomenklatur psikologi Islami pada Agustus 2005 di Puncak Bogor. Selain itu, Hana juga sangat konsen dalam meneliti psikologi Islami dan hubungannya dengan konseling, yaitu dengan menggeluti logoterapi, yang merupakan sebuah aliran psikologi yang mempunyai terapi gangguan mental dengan beberapa asasnya yang banyak tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Psikologi Islami menurut Hana Jumhana Bastaman adalah psikologi Islami adalah corak psikologi berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan manusia dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Menurut Hana Jumhana Bastaman, metode ilmiah yang lazim dipergunakan dalam psikologi yaitu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik-tekniknya seperti wawancara, tes, eksperimen, dan survei yang bisa berlaku dalam psikologi Islam. Namun ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kesetaraan porsi dan fungsi antara metode kualitatif dan kuantitatif, karena ada gejala dan perilaku manusia serta peristiwa khusus yang dialami secara pribadi, seperti pengalaman keagamaan. Maka untuk itu metode fenomenologi dapat dipergunakan. Kemudian yang kedua, selain menggunakan metode ilmiah, psikologi Islam mengakui adanya pengetahuan yang didapat melalui ilham dan intuisi dengan melalui ibadah khusyuk seperti tafakkur, sholat istikharah, sholat tahajud, dan doa. Karya-karya Hana Jumhana Bastaman yang pertama ada Integrasi Psikologi dengan Islam, Meraih Hidup Bermakna. Yang kedua, Islamisasi Sains dengan Psikologi sebagai Ilustrasi. Yang ketiga, Corak Filosofis Psikologi yang Islami. Yang keempat, Dilema Psikologi Muslim, Sebuah Tantangan dan Peluang. Yang kelima, Dari Antroposentris ke Antroporeligius Sentris, Telaah Kritis dan Psikologi Humanistik. Yang terakhir ada Dari Kisah Penciptaan Adam, Ada Wawasan Islami Mengenai Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prahalia Zara dan di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh bernama Zakia Darajat. Ia merupakan sosok ulama perempuan sekaligus ilmuwan yang begitu banyak berkontribusi bagi pendidikan Islam di Indonesia. Namanya abadi sebagai pelopor psikologi Islam di Indonesia. Ilmuwan sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, bahkan menyebutnya sebagai sosok Hamka dalam versi muslimah. Zakia Darajat lahir di Bukit Tinggi 6 November 1929. Ia dari muda sudah mencintai ilmu pengetahuan. Sejak usia 7 tahun, ia masuk SD Muhammadiyah di pagi hari dan sore hari di sekolah diniyah atau sekolah agama. Pada tahun 1950, usai menamatkan SMA, ia pergi ke Yogyakarta untuk sekolah di IAIN Sunan Kalijaga. Setelahnya, ia mendapatkan beasiswa ke Mesir dan jadi satu-satunya perempuan yang dapat sekolah di Mesir, tepatnya di Universitas Ain Shams, Kairo, untuk program S2 hingga meraih gelar dokter. Pada tahun-tahun itu, untuk sekolah perempuan kerap menjadi nomor 2, tetapi Zakia Darajat mampu mendobrak sistem patriarki itu dengan modal pengetahuan. Ia ingin menguasai ilmu umum dan agama sekaligus. Ia adalah pemikir raksasa yang sebenar-benarnya. Ia tidak hanya berkecimpung di dunia intelektual dengan melahirkan berbagai karya yang punya bobot pengaruh besar hingga saat ini.
Sebagai pemikir, ia berkontribusi memasukkan unsur agama, khususnya di bidang pendidikan, untuk mengintegrasikan agamanya dengan ilmu-ilmu umum, khususnya bidang dakwah dan psikologi. Sebagai pejabat publik, ia mampu membuat kebijakan yang mengintegrasikan unsur agama di pendidikan umum yang sebelumnya tidak pernah ada. Salah satunya adalah tiap sekolah diwajibkan ada pendidikan agama di dalamnya. Madrasah juga mendapatkan tempat dalam sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Ia pun menciptakan madrasah model yang kita kenal sekarang. Madrasah mengadakan sistem pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Hal itu ia lakukan sejak ia kembali ke Indonesia tahun 1964 dan berkarir di Departemen Agama untuk mengajar di kampus-kampus Islam di Indonesia hingga jadi Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Islam di Depak pada tahun 1984. Selain itu, kiprah dan pemikirannya tentang perempuan masih kentara hingga kini. Ia berpikir perempuan masih di bawah ideologi patriarki yang mengakar kuat dalam beberapa tradisi di Indonesia, hingga perempuan sulit menggapai akses pendidikan. Zakia Darajat mampu mendobrak tradisi saat menjadi salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, perempuan pertama dalam sejarah. Sebelumnya, organisasi para ulama itu diisi oleh para ulama laki-laki. Itulah juga alasan ia tampil di ruang publik tidak hanya sebagai ilmuwan psikologi, melainkan juga mubalik seseorang dan ulama perempuan di berbagai stasiun televisi pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Odina Friadi. Saya akan berpresentasi tentang Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau lebih dikenal sebagai Ar-Razi adalah seorang cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Beliau tidak hanya dikenal sebagai dokter, ulung, tetapi juga seorang filsuf dan ilmuwan yang memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk psikologi. Ar-Razi lahir di Rai, Iran pada tahun 865 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan yang sangat produktif, menghasilkan banyak karya di bidang kedokteran, kimia, dan filsafat. Dalam bidang psikologi, pemikiran Ar-Razi sangat dipengaruhi oleh tradisi filsafat Yunani, terutama karya-karya Aristoteles. Ar-Razi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan psikologi Islam. Beliau adalah salah satu pionir dalam menggabungkan pengetahuan medis dan filsafat untuk memahami kompleksitas jiwa manusia. Beberapa kontribusi penting Ar-Razi dalam bidang psikologi antara lain klasifikasi jiwa. Ar-Razi membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian utama, yaitu jiwa nabati, vegetatif, jiwa hayawani, hewani, dan jiwa nafiah atau akal. Pembagian ini menggambarkan tingkatan-tingkatan perkembangan jiwa manusia. Yang kedua ada keseimbangan jiwa. Ar-Razi menekankan pentingnya keseimbangan antara ketiga aspek jiwa tersebut. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek jiwa dapat menyebabkan gangguan mental. Yang ketiga ada pengobatan jiwa. Ar-Razi mengembangkan berbagai metode pengobatan untuk gangguan jiwa seperti music terapi dan terapi lingkungan. Beliau juga menekankan pentingnya faktor psikologis dalam proses penyembuhan penyakit fisik. Yang keempat atau terakhir, hubungan jiwa dan raga. Ar-Razi melihat jiwa dan raga sebagai 2 entitas yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kesehatan jiwa sangat mempengaruhi terhadap kesehatan fisik dan sebaliknya. Teori-teori Ar-Razi dalam psikologi. Teori yang pertama ada teori temperamen. Ar-Razi mengembangkan teori temperamen yang didasarkan pada 4 unsur alam, yaitu api, udara, air, dan tanah. Setiap individu memiliki kombinasi yang unik dan dari keempat unsur ini, yang mempengaruhi kepribadian dan temperamen mereka. Yang kedua ada teori penyakit jiwa. Ar-Razi mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit jiwa dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan mental seperti stres, trauma, ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh. Teori pendidikan. Ar-Razi menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Beliau percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini dan melibatkan seluruh aspek kehidupan individu. Teori penting Ar-Razi. Yang pertama ada teori triparti jiwa yang berisikan
Jiwa nabati vegetatif ini adalah tingkat jiwa paling dasar yang mengatur fungsi-fungsi tubuh yang paling dasar seperti pertumbuhan, nutrisi, dan reproduksi. Jiwa ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Yang kedua ada jiwa hayawani atau hewani. Tingkat jiwa ini mengatur fungsi-fungsi yang lebih kompleks seperti persepsi, emosi, dan gerakan. Jiwa hayawani ini membedakan manusia dan tumbuhan. Yang ketiga ada jiwa nafsiyah atau akal. Ini adalah tingkat jiwa tertinggi yang unik bagi manusia. Jiwa nafsiyah memungkinkan manusia untuk berpikir rasional, berkreasi, dan memahami konsep-konsep abstrak. Yang selanjutnya ada keseimbangan jiwa. Ar-Razi menekankan pentingnya keseimbangan antara ketiga aspek jiwa tersebut. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek dapat menyebabkan gangguan mental. Misalnya, jika jiwa hayawani terlalu dominan, seseorang mungkin menjadi impulsif dan emosional. Sebaliknya, jika nafsiyah terlalu dominan, seseorang mungkin menjadi terlalu rasional dan kehilangan empati. Lalu ada temperamen. Ar-Razi mengadopsi konsep temperamen dari Yunani kuno. Ia mengaitkan temperamen seseorang dengan dominasi salah satu dari 4 unsur alam, yaitu darah, terkait dengan sifat optimis, ramah, dan mudah bergaul. Terus ada empedu kuning, terkait dengan sifat marah, agresif, dan ambisius. Lalu ada empedu hitam, terkait dengan sifat pesimis, melankolis, dan introspektif. Yang terakhir adalah lendir, terkait dengan sifat tenang, lamban, dan pasif. Lalu ada penyakit jiwa. Ar-Razi melakukan klasifikasi yang cukup rinci tentang berbagai jenis penyakit jiwa. Ia menghubungkan penyakit jiwa dengan ketidakseimbangan dalam tubuh dan jiwa. Beberapa faktor yang menyebabkan gangguan jiwa menurut Ar-Razi antara lain faktor fisik, penyakit fisik, cedera kepala, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh. Lalu ada faktor psikologis, stres, trauma, dan konflik batin. Lalu ada faktor sosial, pengaruh lingkungan sosial, keluarga, dan budaya. Yang terakhir ada pengobatan jiwa. Ar-Razi mengembangkan berbagai mode pengobatan untuk penggangguan jiwa. Yang pertama ada terapi obat, yang kedua ada terapi musik, yang ketiga ada terapi lingkungan, dan yang terakhir ada psikoterapi.